Assalamualaikum Bu Isma. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah luar biasa baik-baik. Ibu bagaimana apa kabarnya? Ya Alhamdulillah hanya beberapa hari ini banyak kesibukan dengan penyelesaian tugas-tugas Bu Isma. Hmm, oh gitu Ya, ya. Mudah-mudahan lancar ya tugas-tugasnya. amin. Ya seperti saat ini Bu, saya apa Iya. namanya memohon bantuan kepada Ibu, berkenankah saya wawancara untuk penyelesaian tugas guru penggerak Bu? Ya boleh. Demonstrasi konstekstual, ya. Apakah Ibu Hmm, bersedia di sela-sela kesibukan Ibu sebagai kepala sekolah? iya iya bisa ada waktu waktu mah ada buat buat ini mah. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan diluangkannya waktu khusus untuk saya ya, untuk penyelesaian tugas CGP ini menjadikan ladang ibadah bagi Ibu. Amin amin Eh, amin. Ibu, karena ini saya wawancaranya via Zoom, supaya Hmm, nanti apa namanya, saya ingin mengetahui juga kan ya keberadaan sekolah Ibu, dan nanti kalau sudah selesai, apakah Ibu juga mengizinkan saya publikasikan videonya, Bu? ya boleh boleh. Ya. Biar pada tahu juga nanti yang nontonnya. Oh iya, terima kasih Bu. Kalau begitu, apakah Ibu berkenan membagi kepada kami informasi mengenai sekolah Ibu, Bu? Boleh. Ini Ya, kebetulan sebelum. saya ada file yang dulu pernah dibuat tentang proses sekolah saya. Oh iya. Jika bisa saya perkenalkan, bisa ya sekarang? Boleh, boleh Bu, dengan senang hati supaya nanti wawancaranya juga berkaitan Bu, karena ini akan apa Eh, namanya sangat bersinggungan sekali dengan sekolah Ibu. Baik Bu, saya ingin tahu. Silahkan. ya, bismillah di sini. Bentar ya. Nah, ini proses sekolah kami. Oh Sekolah kami iya, itu berada di tingkat jenjang PAUD atau istilah dari di bawah naungan Kementerian Agama itu namanya RA, Raudatul Atfal. iya iya. Raudatul Atfal RA versi 66. Nah, di sini kami sudah mempunyai nomor nomor statistiknya dan Iya. NPSN-nya dan sudah terakreditasi juga. Ini awal Oh iya. pendiriannya tahun 99, sudah lama, lumayan. Oh, berarti sudah berapa tahun ya Bu ya? 99. Ke 20 lebih, 20 lebih. Jadi Ya, 24 tahun ya. dari generasi ke generasi, Alhamdulillah. iya, dari generasi ke generasi. Ibu sendiri Tempatnya, menjabat sebagai kepala sekolah berapa tahun, Bu? alhamdulillah sampai saat ini kurang lebih 9 tahun. Alhamdulillah. Berarti Baru nanti 9 saya tahun. banyak menimba apa namanya pengalaman dari Ibu. Oh, enggak juga sih, belum. Pengalaman belum banyak. Ya, Hmm. baik Bu, Ya, ya, dilanjutkan. ya. Eh, di sini sekolah kami tidak tidak luas. Kami hanya punya lahan 105 meter dengan keadaan ruangan, kantor, kamar mandi yang sebegitu adanya, tidak luas, tapi cukuplah untuk menampung masyarakat yang mau bersekolah di sekolah kami. Tuh. Jadi penasaran Bu, ingin ke sekolah Ibu? Ayo ditunggu, ditunggu sekali. Karena ini sekolahnya baru ada perbaikan perubahan dari sebelumnya. Jadi sekarang tuh lebih terang. Oh, Jadi oh, sangat ditunggu sekali Alhamdulillah. para bagi yang mau berkunjung boleh. Semoga sukses terus ya Bu ya. Ya amin, amin, amin. Oh, Nah ini ini profil pada Ibu profil, ya? iya ini profil saya. Masih muda Saya ya Bu? gimana coba sih? Iya, masih muda. Iya, Mas. Jadi masih banyak harus belajar dari ibu juga. Banyak pengalaman-pengalaman yang belum saya lalui di usia segini untuk menjadi kepala sekolah. Bersyukur Bu. Iya. Ya, di sini pendidikan saya masih S1, tapi sekarang sedang menjalani program S2. Mudah-mudahan nanti lancar di akhirnya ya, program Nah, S2-nya. mudah-mudahan cepat wisuda ya Bu ya, tesisnya cepat Amin, selesai. amin. Ya. Nah, ini bangunan sekolah kami dari depan Oh seperti iya, ini ada 2 lantai, alhamdulillah 2 lantai. Ada ruang kelas A, kelas B,
ruang kelasnya ini dengan jumlah keseluruhannya ada 17 siswa. Jadi Hmm. tidak overload, tidak kurang juga, tapi cukup alhamdulillah siswanya Full color dengan ya Bu ya? Iya, nah ini tampilan barunya lebih terang, full color yang dibutuhkan anak-anak kan gitu ya, yang terang Iya, benderang iya, seperti ini. supaya menarik. Mm-mm. Lalu ada kelas tadi kelas A, kelas B, lalu ada kantor kantor guru, kamar mandi 2, UKS 1. Oh, Ini udah ada baru sih, UKS ya Bu ya? baru iya ini baru UKS tuh baru. Jadi alhamdulillah ada ruangan yang bisa dijadikan tempat untuk UKS. Lalu di sekolah kami, nah ini kegiatan sehari-hari yang anak-anak biasa lakukan. Ada Oh kegiatan iya. berbaris, morning cycle, ada membuat balok, olahraga, dan ada skill keterampilan di rumah tangga. Di sini anak-anak Oh, belajar mencuci baju, mencuci piring, padahal dan ada masih ini ya, masih RA ya. iya, tapi ini skill yang dasar sebetulnya yang dibutuhkan sama anak-anak, Nah, skill ini pendidikan karakter ini skill Bu, berumah bagus. tangga. Iya, Ya, Alhamdulillah anak senang lah menjalani pendidikan seperti ini. iya, alhamdulillah. Nah, ini kegiatan yang biasa rutin kami lakukan di sekolah selama sebulan sekali, itu pertemuan guru. Yang dibahas itu biasanya selain evaluasi, kita membuat program-program pembelajaran ke depannya setiap setiap bulannya itu bersama para guru dan satu semester sekali bersama pengawas. Oh iya, jadi ada pembinaan ya, pendampingan Ya, dari kepala ada pendampingan ya untuk dalam ini ya, untuk apa namanya peningkatan keprofesionalan guru ya. ya, betul untuk pendekatan keprofesian. Nah, ini kegiatan rutin kami juga. Selama setahun sekali ada program analisa sidik jari itu eh, tes potensi tes potensi perkembangan anak. Jadi kami perlu mengetahui gaya belajar anak itu seperti apa agar guru bisa Oh, men-treat anak-anak dengan tepat. Jadi sebelum masuk itu anak-anak dites dulu nih, dites sidik jarinya. Anak-anak masuk ke hmm, gaya belajar apa. Nanti ketika pembelajaran dimulai, guru bisa men-treatnya dengan tepat. Apakah oh, visual ini harus dikasih apa, yang audio dikasih apa, seperti yang diagnostik estetik ya. dikasih treat seperti apa. Iya, diagnostik gitu. Tapi nggak hanya sebatas itu, di situ juga kami belajar juga tentang karakter anak bukan anak aja sih, tapi orang tua juga diajak untuk mengenali sesama sesama manusia, sama orang itu harus bagaimana menghadapi orang-orang yang berbagai macam karakter itu. Nah, ini sebelahnya ada parenting yang diadakan bersamaan nyambung dari hasil tes potensi anak ini. Jadi di sini pembicaranya itu dari tim sidik jari ini, dari tes Oh, potensi perkembangannya. iya iya. Jadi sekalian sama parentingnya. Itu kegiatan rutin kami. Iya, itu Bu Oh iya. sekilas Eh, tentang sekolah meskipun kami. hanya dilihat dalam bentuk gambar ya di slide, tapi rasanya sekolah ibu menarik perhatian ya. Mudah-mudahan Oh, ke oh ya, depannya menarik. ya sangat menarik perhatian. Saya juga nanti insya Allah menyempatkan waktu ya Bu ya, bersilaturahim ke sekolah ibu. Bu, Ya, ya. saya akan memotret ya studi tiru lah Bu ya untuk di kelas saya Hmm. karena kalau RA itu biasanya kelasnya itu penuh apa ya, penuh kreativitas gitu dari gurunya dan anak-anak juga. Jadi Betul. nanti saya mungkin bisa apa namanya membawa pengalaman ini juga ke kelas saya, Bu. Baik Ibu, Wah, Alhamdulillah iya, ya iya. saya sudah ada gambaran nih mengenai sekolah Ibu ya, mengenai fasilitasnya, muridnya, program-programnya. Nah, saya sekarang mau masuk nih Bu ke tema wawancara kita sore ini ya,
mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Di sini Ibu sebagai kepala sekolah Hmm. tentu saja tidak terlepas ya Bu ya dari permasalahan atau kasus. Nah, saya ingin tahu apakah yang Ibu temui di RA ini, apakah Ibu bisa mengidentifikasi satu atau dua kasus kepada kami gitu. Kira-kira apa Bu kalau untuk RA? Kalau untuk kasus banyak sebetulnya. Banyak Banyak. ditemukan di di tiap tahun pelajaran ada, dan memang itu harus Kalau begitu, Ibu diidentifikasi. mengambil salah satu kasus yang paling menarik ketika Ibu apa namanya mencoba menyelesaikannya, kira-kira. Eh, Seperti kasus guru aja ya, guru guru seorang guru perempuan, ibu rumah tangga Ya. yang mau berkarir, dan dia kebingungan kan mau ada apa, dia belum bisa memberikan prioritas yang mana yang harus dia kerjakan. Jadi sehingga si guru tersebut sering kesiangan, sering absen. Nah, kan itu Eh, jadi kurang baik juga ya dilihat orang tua, sama sama orang tua siswa, ada laporan juga ini kok kayak gini gitu. Nah, diidentifikasinya itu dari itu, tidak tidak ke guru itu saja, tidak 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 fokus ke masalah guru itu. Tapi kita juga lihat dulu dari kegiatan belajar mengajarnya bagaimana kepada kepada siswanya, apakah apakah mengganggu, lalu kepada rekan sama gurunya juga apakah mengganggu juga, oh begitu lalu ya. kesulitan yang dihadapi anak, apakah bisa guru itu handle dengan keadaan dia seperti itu. Iya, iya. Lalu Jadi gimana dilema ya. gitu. Iya, terus dilihat juga bagaimana peran guru dalam mengajarkan dan mengatasi permasalahannya di kelas dalam kondisi seperti itu. Lalu hubungannya dengan orang tua, murid gimana, terus ya interaksi dengan orang-orang yang ada di sekolah juga bagaimana, apakah bisa diatasi dengan baik, enggak gitu. Ini karena berkaitan dengan murid ya Bu ya. Iya, Jadi mm-mm, apa kasus kasus guru ini ya. Kalau di apa ya, kalau disimak gitu, maka ini terjadi sebuah dilema etika ya Bu ya. Ketika iya betul. kita mempunyai guru yang mungkin terbagi apa namanya konsentrasinya itu mungkin antara sekolah dan Iya, keluarga mungkin ya Bu ya. iya Nah, betul. selama ini apa yang sudah Ibu usahakan gitu untuk mencari pemecahan solusinya? Karena kita juga sebagai perempuan ya Bu ya, di satu sisi kita Iya. juga punya keluarga, tetapi kita juga di Hmm, pekerjaan harus profesional. Nah, kira-kira iya. Ibu bagaimana ini yang Iya, sudah Ibu sementara ini lakukan? sementara ini baru diberikan nasihat, diberikan semangat, biar jadi sebuah kedilemaan tidak menjadi masalah gitu. Ayo dijalani dengan tidak membuat salah satunya rugi. Dikasih semangat Oh, aja gitu. Jadi misalnya diberikan keringanan, ya silakan terlambat beberapa menit gitu. Masih ada oh, toleransi Ibu kayak itu gitu. ya, usahanya itu ya. Jadi ada Iya, istilahnya toleransi mungkin ya. Walaupun itu bukan iya, pembenaran ya Bu ya. iya sebetulnya. Cuma memang Iya, iya. keadaannya kan guru itu proses ya, nggak tiba-tiba harus langsung tiba-tiba disiplin. Jadi mungkin itu salah satu proses awalnya itu ya harus diberikan pembiasaan pelan-pelan dulu, nggak bisa Oh langsung. iya, iya. Nah, Ibu selama ini ketika terjadi kasus atau masalah, apakah Ibu pernah melibatkan pihak lain dalam penyelesaiannya atau hanya Ibu sendiri yang menyelesaikan? Biasanya saya libatkan orang lain karena saya pun masih belajar, jadi saya perlu berkonsultasi dengan pihak yang memang 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 bisa
yang bisa membantu. Eh, Dinas Pendidikan mungkin ya Bu ya? Ibu di bawah Pengawas naungan. Oh iya ya, oh dengan Kementerian Agama, pengawas. iya, iya, Jadi itu salah satu apa namanya koordinasi kita juga ya Bu ya dengan pihak lain. Maaf Ibu saya iya, batuk iya, ya. Kita wawancaranya sedang saum ya Bu ya. iya benar. Jadi mohon maaf Cepet-cepet ini ya Bu berbuka ya lagi saya. ini. Iya. Mm. Baik untuk pertanyaan selanjutnya Ibu hal apa saja yang selama ini Ibu KS anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti tadi guru yang tadi itu ya. Jadi Iya. yang Ibu anggap efektifnya itu yang mana dengan kasus dilema Dengan etika ini? iya dengan melakukan komunikasi sih. Jadi Oh, kalau memang komunikasi ya. ada rasa yang nggak enak, ya dikomunikasikan, tapi tentu dengan waktu yang tepat, tidak tidak langsung pada saat itu juga. Oh iya. Jadi kayak kan suka ada pertemuan tiap bulan ya. Nah dibahas ketika pertemuan Oh itu. iya. Dalam rapat Hmm, itu ya. ya dalam rapat. Jadi ini berkaitan dengan pertanyaan apa namanya? Jadwal. Jadi apakah Ibu KS memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus ya, di mana Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal. Nah, berarti ini jawabannya yang tadi. Jadi Ibu menyelipkan itu di apa sela-sela rapat gitu ya. Jadi dikaji Iya, dulu ya. Ya memang iya, harus iya. bijak Bu ya jadi pimpinan. Hmm. Kalau tantangan Ibu ada tidak selama ini di sekolah Ibu yang menjadi tantangan Ibu apa? Tantangannya dengan keadaan lingkungan yang heterogen dan padat penduduk Hmm. di sini tuh sebenarnya susah sih untuk berkomunikasi dengan orang-orang penduduk budaya yang beraneka ragam, yang mana sebetulnya di daerah sini tuh patologi sosialnya eh, besar banget, dari Oh, ke- eh, kekerasan dalam rumah tangga sama tetangga. oh, Itu tuh emang, oh. jadi memang lokasi sekolahnya tuh memang PR-nya banyak banget. Gimana sih Jadi biar anak Ibu ini tuh ada di nggak. ini ya Bu ya, di lingkungan tempat tinggal yang padat gitu ya? Iya betul, gitu padat banget. Oh, Iya, jadi tantangannya itu sih, jadi lebih harus diasah lagi pola komunikasi seperti apa yang tepat untuk menghadapi orang-orang yang benar-benar beraneka ragam, banyak pendatang baru, dan ya memang dari karakter. Ini pokoknya patologi sosialnya ini tinggi banget lah di sini tuh. hmm. Kalau siswanya sendiri dari sekitar itu Bu? Ada pendatang, ada sekitar situ. Oh, Iya. oh iya iya. Jadi memang tantangan yang seru sih kalau menurut saya ya. Iya. Ya satu sekolah berada di apa namanya di lingkungan tempat tinggal yang padat juga pasti ya Hmm, masalah-masalah sosial akan muncul ya. hmm, Jadi itu iya bagus betul. Bu namanya apa ya? Kalau dalam materi CGP ini jadi terus kita itu digali dalam apa ya? eh, Kebijaksanaan kita, kearifan Hmm, kita gitu ya. iya, iya. Bagaimana nilai-nilai kebajikan kita terapkan ketika kita mengambil sebuah keputusan. Baik, untuk selanjutnya Ibu merasa terbantu atau Ibu merasa dipermudah itu dalam penyelesaian kasus itu ketika bagaimana, Bu? Karena kadang-kadang kepala sekolah itu ketika mendapati sebuah kasus itu rasanya ada yang aduh gitu ya merasa apa ya namanya bukan melepas tanggung jawab gitu. Tapi ada juga kan beberapa yang sudah saya tanya-tanya gitu jadi apa sulit gitu ya, sulit gitu. Dibeginikan Hmm, sulit, dibegini seperti bujukan hmm, moral gitu ya. Nah, kalau Ibu hmm. sendiri bagaimana, Bu? Dengan ini ya yang mempermudah mengambil keputusan itu dengan bermusyawarah, Oh ya. yang jadi ada pihak-pihak terkait yang memang dilibatkan, karena kalau diputuskan sendiri masih ada keraguan, takutnya bagaimana, takutnya ada
hal-hal yang di luar dugaan gitu kan perlu berdiskusi ya dengan pihak-pihak terkait. Iya, jadi memang musyawarah itu salah satu jalan juga ya, supaya kita Iya. bisa apa dalam menentukan keputusan itu, walaupun kita seorang pemimpin, tapi tetap tidak terlepas dari apa namanya masukan saran dari orang lain ya. Iya, betul. Baik, Ibu KS, sepertinya kalau dilihat dari instrumen pertanyaan yang harus saya ajukan kepada Ibu, semuanya sepertinya sudah tercover ya. Oh Terima iya. kasih ya, banyak sekali ilmu, pengalaman, dan juga hikmah yang bisa saya ambil dari Ibu tentang pengambilan keputusan dengan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Jadi bagaimana Ibu tadi menyikapi sebuah kasus, sebuah masalah, sebuah dilema ya, dilema etika tentu dengan kalau boleh saya simpulkan dengan komunikasi dan juga musyawarah. Baik, Ibu, di sesi terakhir saya ingin Ibu memberikan sebuah apa ya? eh, Kalau boleh gitu ya, yang nantinya bisa saya petik dari pengalaman Ibu gitu ya. Hmm, Kira-kira menjadi seorang pemimpin itu harus bagaimana, Bu? Karena saya belum belum ke arah wilayah yang apa sudah Ibu alami. iya. Kira-kira jurus-jurus jitu gitu. Gini aja sih, dari 9 tahun ini ya, Iya. karena kepala sekolah itu seorang pemimpin yang satu harus menghadapi beberapa bawahan pegawai atau guru yang berbagai macam, yang berbeda karakter juga. Jadi kita jangan turunkan ego kita sebagai Oh pemimpin, iya. jangan jangan ingin kuat, ingin menang sendiri. eh Terus harus ada pendekatan yang baik juga dengan bawahan. Yang penting mah Oh. komunikasi. Itu aja sih. Wah, itu Bu yang sulit ya. Kadang-kadang seorang pemimpin itu merasa dirinya ya karena seorang pemimpin ya Bu ya Hmm, bisa iya, memperlakukan siapapun gitu kan sesuai dengan keinginan. Tapi terima kasih dengan pernyataan terakhir dari Ibu bagaimana kita harus meredam ya, harus meredam ego kita. meredam. Walaupun kita seorang pimpinan, tapi karena yang dihadapi juga adalah ya sama-sama ya sesama apa namanya ya memanusiakan manusia sehingga Gitu. ada unsur-unsur yang sebetulnya tidak pantas dia ada di seorang pemimpin ya harus kita tinggalkan mungkin ya. Baik, apakah ada saran Ibu untuk saya berkaitan dengan Eh, tugas ini? ya sarannya, kan namanya belajar banyak hikmahnya ya Bu ya. Kayak Ya, sekarang tugas-tugas ini dilakukan, tetap terima dan tetap semangat, kerjakan dengan sepenuh hati gitu ya aja. Bu, harus Hmm, semangat. Terima kasih iya, Ibu supportnya. Ya, ya baik Ibu KS, mungkin saya akhiri wawancara ini. Di akhir sesi saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sama-sama. sudah Ibu luangkan untuk saya untuk menyelesaikan tugas CGP ya, demonstrasi konstektual. Saya izin nanti dipublikasikan ya Bu. Saya Silakan, silakan. doakan Ibu dan keluarga juga sekolah Ibu terus sukses ya Bu ya. Ibu Amin. Amin. sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dan Amin. Amin. jika Ibu punya cita-cita atau hajat, semoga Allah kabulkan, dimudahkan segala urusannya. Amin. Baik Ibu, Iya. saya akhiri dan saya pamit. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Bu sudah menghubungi saya. Kalau perlu Sama-sama bantuan Ibu. hubungi saya lagi aja, nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Oh iya, dengan senang hati Bu. Pasti banyak nanti ke Ibu. Em, Sampai ketemu lagi Bu ini ya. Iya, Bu. Sehat selalu.